Oke, kita bahas yang layout dulu kali ya. Jadi, Mas Kia, kalau dari sisi UI, Usted harus juga. Aneh, soalnya nggak ngerti kalau Usted yang kayak gitu. eh kalau nanti implementasinya bayangan gua nanti kayaknya sih suara gua kedengeran jelas apa kecil ya? Ntar kayak kemarin lagi. Sekarang lebih bagus sih, nggak putus-putus. Kemarin soalnya suara gua malah nggak kedengeran. Jadi nanti implementasinya kan planning kita kan untuk UI-nya nanti pakai Storybook.js, itu juga base-nya pakai React.js. Nah, Kang Andri sih kemungkinan besar sih nggak akan bersinggungan sama UseState, kecuali memang Kang Andri mau belajar UseState pun nggak masalah, mau diimplement sekalian gitu. Tapi UseState nanti lebih ke logic di ininya sih, di JavaScript-nya, di React.js-nya gitu. Kalau seandainya kalau Kang Andri sebenarnya bisa juga kayak misalnya apa namanya, misal menu open kayak apa ya contohnya, oh yang di sini sini contohnya udah gue implement di staging www. Nah di sini kan untuk ganti ini kanan kiri ini pakai UseState. Nah ini juga bisa Kang Andri kalau mau belajar UseState juga bisa. Biasanya kan kalau kayak gini kan di handle pakai jQuery. Kalau yang lama-lama tuh, yang sebelum-sebelumnya. Nah ini cukup pakai UseState juga bisa gitu. Jadi kalau Kang Andi berminat belajar UseState, berguna banget nanti untuk kayak hide and show di ininya, di UI-nya gitu. Nah, paling gue mau bahas sedikit ini, lanjut ke HTML layout. Mungkin ya mungkin udah pada tahu semua, khususnya Kang Andri juga udah paham lah ini. Cuma pengen ngingetin lagi aja biar biar nge-refresh lagi. Ini dari W3 School juga sih. Jadi basic layout kan rata-rata kayak gini ya. Ada header, ada konten, ada footer. Ada Nah, sidebar kali ya. ya ini sidebar kan Side menu, masuknya ke konten konten ya. maksudnya mau nge-refresh lagi kan sekarang eh, di browser yang ada sekarang rata-rata udah support lah, nggak kayak zaman-zaman 2000 berapa ya, 2011 itu masih susah antara browser itu ada yang support atau enggak. Tapi kalau sekarang rata-rata kan udah hampir sama lah support. Ditambah lagi ada apa nih, ada Flexbox yang ngebantu banget untuk layouting di HTML. Nah paling yang pengen gue tekanin sih eh, untuk misal nanti ada project baru, katakanlah yang terbaru kemarin apa ya, Homepage sama itu www homepage kan masih masih ngikutin yang lama, jadi mungkin nggak terlalu ini sih, nggak terlalu dari awal banget. Cuma kalau nanti ada project baru dari awal, selalu ngikutin ini sih, basic layouting ini yang tadi nih. Jadi kemarin sih di project yang Kang Andi kerjain sih udah ini sih, udah ngikutin kayak ini head per segmen lah, gue bahasanya per segmen ngikutin. Ini header, ini misalnya navigator, terus kontennya tuh ada sectionnya per section. Kalau di eh, apa namanya, sonar web marketing kan ada per sectionnya tuh di sini ya, di ini section yang landing, terus section or platform, terus section yang customize, dan seterusnya. Jadi cuma yang kemarin aneh perhatiin yang di layout yang Kang Andi udah buat, eh, banyak apa namanya kontainer yang nggak perlu gitu. Jadi kalau kalau contoh
kok yang gue temuin di sini. Di sini kan kalau gambaran dari secara generalnya kan ini berarti satu div ya, yang satu blok ini satu div. Terus di dalam sini ada section lagi, ada bagian-bagian lagi, which is kalau sesuai dengan kontennya ini kan alurnya nanti kan ini kanan kiri ini berubah kan kontennya. Nah ini harusnya ini dipisah jadi div sendiri, satu ini jadi div sendiri, ataupun mau dipisah pun nggak masalah. Nah yang ini juga satu div sendiri gitu. Jadi biasanya kita perlu div atau container, kita bisa pakai div atau semacamnya. Kalau header biasanya pakai header kayak yang tadi di sini, pakai section, pakai artikel tuh bisa juga. Di dalamnya kayak misal kita langsung ke sini deh. Di misal katakanlah ini kan top navigation button. Nah misal katakanlah kita mau nambah sesuatu di dalam score ini, kita pakai string aja lah ya. Misal gambarannya yang ini tadi, ini ada header content, ada apa nih, carousel ya. Iya. Carousel. Jadi kita katakanlah kita bikin div baru deh. Oke. Kita bisa bikin div baru. Nah, berarti kan kalau gua biasanya ketika mau layouting dari awal, kayak misalnya halaman inilah katakanlah, misalnya dari awal gitu, gua akan mapping dulu. Mapping di sini maksudnya tulis aja dulu ininya, bagian-bagian yang mau dijadiin bahasanya segmen ya. Tapi kalau di React itu atau di Next.js nanti bahasanya komponen. Jadi misalnya top navigation, misalnya top navigation, terus baru bawahnya misalkan kita bahasakan ini sebagai landing page atau landing screen lah biar lebih ini, dan seterusnya. Yang tadi itu apa ya yang kita mau coba layouting, ini enterprise ya, enterprise section katakanlah. Nah jadi prosesnya nanti ketika udah di mapping kayak gini udah enak nih. Misalnya nanti ini kita komen, terus kita jadiin div sendiri misalnya, atau enggak langsung. Oke. Nah kita jadiin div sendiri. Terus yang berikutnya sama. Nah ketika di enterprise misalnya ini ada header di sini, bukan header sih, apa namanya, ya title lah, title. Nah di sini bisa dijabarin lagi, misalnya ada title, ada description, ada carousel. Nah di sini baru dilihat dari sisi tampilannya, perlu nggak sih ini dibikin pisah atau bisa jadi satu gitu. Pertimbangannya biasanya karena ininya Padding. Ya padding atau enggak ini
susunan ini kan ini sama-sama center kan. Kalau udah sama-sama center nih harusnya nggak usah dipisah. Maksudnya nggak usah dipisah, nggak usah, masih bisa digabung dalam satu div gitu. Sama-sama center kan. Paling cuma di sini perlu dibungkus lagi pakai div satu. Ini juga perlu dibungkus pakai div satu untuk bedain si style ininya, fontnya. Nah, bungkusnya sih nggak mesti div. Kalau di sini kan bisa pakai H1 atau pakai di sini pakai paragraf, P kayak gitu. Jadi misal ini dibungkus lagi pakai div, kayak gini. Nah, yang carousel karena ini beda kan, ini udah beda segmen kan. Ini udah beda segmen, aturannya udah beda, nggak kayak di sini, nggak center kayak di sini. Ini harus dipisahin teman-teman. Jadi nanti untuk bikin si CSS-nya pun nggak akan pusing kalau udah dipisahin gini. Salah. Oh ya, udah terbiasa pakai ini belum? Kalau di Mac sih Shift Option F buat ngerapiin. Kalau misalnya ini gue berantakin gini, ada shortcutnya buat ngeratain. Nah, jadi udah rapi. Ini kalau di Windows mungkin VS Code ada, bisa dilihat di sini. Namanya format dokumen. Nah, kebetulan di Mac ini Shift Option F. Kalau di Windows mungkin Shift apa gitu sama F. Jadi berguna kalau nanti ini bisa buat HTML ataupun React.js sih. Jadi kalau ada yang berantakan indentation-nya gitu, langsung bisa rapi. Jadi enak, kita nggak perlu musingin ininya satu-satu. Nah, di carousel sendiri ini kan ada beberapa bagian. Ini mungkin lebih ke pertanyaan. Ini butuh berapa div di dalam ini, teman-teman? Siapa aja? Kang Andri boleh, Eki, Aji, atau Koji? Kalau aneh Mas Kia, umpamanya ini apa? Secara general aja ya. Kalau nemu seperti ini dibikin 2 div dulu. Jadi div yang pertama untuk konten industri analisis, sini. Div kedua untuk si image, sini yang sebelah kanan. Nah, kalau yang itu yang ikon kecil, nanti apakah masuk div yang tadi atau di custom dengan div yang berbeda? Nah, itu belum ada jawabannya secara umum ya. Tapi secara umum sih aneh lihat 2 div lah. 2 div, oke. 2 div utama lah ya. Ya, dengan pendekatan teknik menggunakan flex ya. Flex kalau mau diikutin pakai flex raw boleh. Seperti itu. Itu kurang lebih ya. Lebih. Kalau yang lain? Ini lagi ngebahas chattingan di internal dev dulu. Oke. 2 Bang. 2 div. Oke. Kalau 2 div nggak cukup. Ini harus dilihat nanti hasil akhirnya mau kayak gimana, ininya apa sih sebutannya, interaktifnya, user experience. Jadi kan kalau di sini kan pengennya kan ketika dipencet kanan atau kiri, konten yang di dalam sini satu ke satu, 2, 3 ini akan geser kan. Yang ini dan ini stay di tempat. Yang ini stay di tempat tapi dia akan berubah warna. Gitu. Jadi div, kalau ditanya berapa div minimal kalau gue bilang pembungkus pertama kan div ini khusus satu tadi yang di sini, yang div ini kan yang buat membungkus semuanya. Nah, ini ada di bagian luar.
1, 2, 3 ini ada di bagian luarnya yang nggak akan berubah-berubah, yang berubah kan yang di dalam. Jadi si ini akan jadi div terluar ini juga, dan ini akan di dalam divnya itu. Kayak gimana bentuknya kurang lebih nanti seperti ini. Kanan kiri kan kita nyebutnya apa ya, button, previous button, next button, terus sama ini apa ya namanya istilahnya ya, pagination lah. Pagination. Terus ada lagi ini kontennya. Nah, kontennya tadi 2 div masih bisa. Di sini slider atau carouselnya. Carousel ya. Nah, jadi yang diperluin itu pertama div si ininya, carouselnya. Terus di luar sini ini perlu div juga, tapi masih sejajar sih. Jadi yang carousel ini sendiri nanti dibagi yang tadi, yang div yang konten sama image gitu. Jadi nanti di sini akan punya style sendiri, yang bagian ini tadi punya style sendiri, yang handle letak segala macam dibungkus dalam satu div. Nah, yang previous button, next button, atau pagination ini stylenya punya sendiri-sendiri di masing-masing ini, tapi akan reflect ke parent divnya ini yang di luarnya ini. Itu misalnya pakai flex di sini, misalnya pakai class name flex gitu. Class name flex. Nah, si flexnya ini yang akan dipakai buat ngatur si pagination, next button, sama previous buttonnya. Nah, di dalam sini juga misalnya mau butuh flex juga, nah, makanya di sini ada flex lagi. Gitu, jadi nggak kecampur. Gitu. Jadi yang flex di luar ini buat ngatur ini 1, terus 2, 3, 4. Yang di dalam sini yang nanti akan scroll akan diatur sama kelas yang di sini. Gitu. Itu sih gambarannya. Jadi nggak akan ada kita jangan sampai bikin div kebanyakan terus nested tapi nggak perlu gitu. Tujuannya buat nested ke dalam banget itu nggak perlu, karena nanti jadi percuma gitu, nggak rapi. Gimana Kang Andri? Itu untuk yang prep button yang tadi prep. Nah, itu untuk prep button kalau tanpa div itu kan di atasnya ada class name flex ya. Suara Kang Andri kecil banget. Kang? Halo? Ya. Gimana? Ada Mas ya? Ada. Nah, itu untuk aneh agak kencang. Ini kok ngecil sendiri ya tombol. Itu untuk prep button itu yang aneh pahami tetap harus dikasih div Mas ya. Iya, memang ada divnya. Kalau tidak ada div itu si class flexnya Kecil lagi, Bang. Ini kok sendiri ya, dia turun sendiri button yang di ujung bawah. Halo? Ya, itu udah sesuai menurut aneh kalau dikasih div prep buttonnya. Iya. Kalau prep buttonnya udah dikasih div itu udah pasti kebaca. Nah, itu tadi kan belum ada divnya. Enggak, tadi itu aja sih. Maksudnya sejajar ini divnya sama yang ini gitu.
Soalnya kemarin Ani lihat waktu bikin itu si press buttonnya di atas sini, terus next buttonnya di luar sini, jadi nggak sesuai layoutnya gitu. Oke. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke strukturnya sih. Jadi nanti nggak repot ketika mau ngerubah kayak sekarang kan banyak tuh ngerubah di yang tadi NLP tadi kan, bukan NLP, influence ya. Nah itu harusnya kalau di kemarin developnya udah rapi sih, harusnya nggak akan susah. Tapi kalau seandainya strukturnya pecah-pecah berantakan, mungkin perlu rombak dari awal gitu kayaknya. Itu sih. Tuh. Nah di sini mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke session berikutnya. Dari Ani cukup dulu. Aji, Eki. Dari next. Oke. Kita ke section berikutnya, use effect. Paling singkat aja use effect karena nggak terlalu ini juga, fungsinya nggak terlalu susah juga. Jadi kalau kemarin mungkin teman-teman ngelihat di Sonar repository kan pakai Next.js, dan di Next.js-nya pun udah pakai use effect juga gitu. Terus apa sih use effect itu? Mungkin ada yang bisa ini kasih gambaran. Eki mungkin yang udah pakai kemarin di Sonar repository, use effect itu dipakai buat apa sih? Coba menjawab sedikit. Kalau menurut pemahaman kami pribadi sih, use effect itu dipanggil di awal ketika file tersebut load ya. Terus selain itu, use effect juga berguna ketika state itu ada perubahan. Misalkan state A ditambah jadi 1 gitu nilainya. Nah, ketika bertambah, nah si use effect itu memberikan efek kita, maksudnya di use effect itu kita bisa ngelakuin apa aja gitu. Itu sih. Mungkin bisa diluruskan kalau salah. Benar. Jadi kurang lebihnya benar tadi yang dibilang sama Eki. Mungkin kalau di sini kan teman-teman rata-rata pada biasa pakai jQuery ya. Sebenarnya itu hampir sama kayak masih ingat nggak jQuery itu ada fungsi namanya kayak gimana ya? Tulis aja kali ya. Ada fungsi kayak gini nih. Bener nggak ya? Udah lama nggak pakai soalnya. Animasi ya. Dokumen .ready, salah satu fungsinya ya ini maksudnya. Pernah nggak nemuin kayak gini? Kayak gini baru nanti skripnya di dalam sini semua. Atau nggak ada yang tahu? Fauji tahu lah pasti ini mah. Itu sebenarnya yang diutama ya, dalam satu halaman itu dulu yang dijalanin. Ya. Jadi use effect. Kayak komponen Gitmon ya apa? Ya. Jadi sebelum dibuka itu yang dijalanin ini apa? jQuery itu. Jadi seperti pas ngeload halaman pertama gitu. Itu dulu yang diutamakan. Ya. Kalau use effect itu kan biasanya memberikan efek animasi ya, efek animasi. Enggak. Kayak apa? Efek Pattern dulu gitu, delay dulu gitu. Enggak. Dulu itu. Tapi itu tergantung data ya kali ya. Kalau enggak, datanya cepet, jangan terkecoh sama namanya karena use effect jadi animasi, enggak gitu Ji. Kayak efek-efek gitulah. Bukan. Jadi dulu aneh juga ini sih, nggak, waktu baru kenal React Hook, apaan efek ini mungkin buat animasi kali ya, ternyata bukan. Jadi dulu kan di React kan ada namanya komponen, tadi sempat disebut sama Koji juga, git mount, ada apa lagi ya, update
Iya. Terus apa lagi ya? Di Unknown ya. unknown. Nah, sebenarnya si use effect itu fungsinya hampir mirip dari ketiga ini. Jadi nanti yang penjabarannya disebutin nama Eki tadi benar. Fungsinya yang kayak Fauji juga bilang tadi, jQuery ini benar. Jadi waktu si oh ya, kita tulis dulu aja fungsinya ya sekalian. Jadi misal kita mau pakai use effect nih. Oke. Kayaknya mirip itu Kang Fauji, sorry kepotong. Heeh. Mirip kalau di view kan pernah pegang view juga tuh Kang Fauji. Kalau di view tuh kayak mounted, Ya. mounted, updated gitu, kayak gitu. Iya, mantap. Berarti yang dibuka dulu yang itu. Iya, Yang mantep dulu. Kayak ngebooting dari awal lah. updated juga bisa kalau kita pakai parameter lagi dia masuk ke updated. Kayak gitu sih. Dokumen body lah. Iya. Jadi misal kita mau dalam hal ini kita mau nambahin apa ya? Kita nambahin kalau ganjil ada tulisan ganjil, kalau genap ada tulisan genap gitu ya. Nah, di use effect itu tadi benar, dia di load waktu pertama kali itu benar. Terus tapi ketika ada perubahan di dalam parameter tertentu yang didaftarin biar kedetek sama use effect ini, dia akan jalan lagi gitu. Jadi nggak cuma di awal doang. Makanya tadi kombinasi sama did mount, did unmount sama did update. Jadi misal kita mau bikin kayak gini. Misal kita mau bikin warna lah. Kita bikin variabel warna. Warna, kok warna sih? Apa tadi namanya? Ganjil genap ya? Apa namanya? Bilangan. Ya whatever lah namanya. Nah, kita bikin useState dulu. Nah, useState sendiri tadi sempat ada yang bingung ya tadi useState apa ya. Jadi untuk recap sekilas, useState ini buat nyimpen ini, Ji, buat nyimpen value terakhir di komponen itu yang akan bisa dipakai di selanjutnya, bahkan bisa di-share ke komponen lain. Jadi macam kayak kalau di view apa ya? Gue nggak pernah sih pakai view. Ada ya di view ya? Jadi kayak nyimpen ini kalau di Laravel mungkin kayak session kali ya, tapi beda sih perlakuannya sama session. Mirip dikit. Set bilangan. Kita pakai useState. Ya kalau di sini useState ya. Cuma kayak session. Tapi dia kalau ke refresh dia akan hilang sih. Terus kalau ada yang ngejalanin action ya, yang ngubah ya udah ya perubahan terakhir yang dipakai. Ya. Nah, misal kita mau kita udah declare ininya ya, state-nya ya, namanya bilangan. Terus nilainya mungkin kita kasih kosong dulu. Jadi kalau sekarang kita lihat di aplikasinya nggak ada apa-apa di sini, atau kita kasih kata aja deh, 0. Nah, 0 kan. Nah, kita mau setiap kali kita tambah kurang sini, dia akan ganti genap atau ganjil sesuai dengan angkanya ini kan. Gitu. Kita bisa pakai. Nah, di sini use effect gua nggak akan cover semua karena ada macam-macamnya kan. Cuma gue bilang di sini kalau misalnya kosong, dia akan running setiap kali dia running cuma di awal doang ketika load page-nya. Tapi setelah itu dia nggak ada parameter, karena parameter yang di dalam sini nanti itu yang akan nge-trigger dia buat running ulang ketika ada perubahan. Katakanlah yang di sini kan mau triggernya kan berdasarkan skor ya. Jadi kita masukin skornya di sini. Jadi ketika skornya ini nanti ganti, use effect-nya akan jalan lagi. Nah, untuk kondisi awal, misal kita bilangnya untuk kondisi awal if bilangan sama dengan 0, dia nggak akan apa-apa, biasa aja. Tapi kalau enggak, dia baru ngecek yang tadi. Di sini baru kita kasih
apa namanya kondisi kalau skor. Nah, buat ngedetect ganjil genap ada yang tahu nggak? Ganjil genap ada yang tahu nggak? Pakai apa? Satu. Pakai mod ya, mod sama Is. dengan 2. Mantap. Ya, betul. 100 kalau ada hadiahnya. Mod 2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Ini bukan sih? 0 1 ya, 0 dengan 1 deh ganjil genap. Kalau Kalau genap 0 ya. Kalau genap? 1 ganjil ya. Iya benar. Benar. Mantap nih Fauzi. Nah, di sini kalau 0 kan genap nih, berarti kita bisa bilang set genap. Else kita bilang set ganjil. Oke. Kita refresh dulu buat mastiin jalan. Nah, kita misalnya kurang, kok nggak jalan? Kenapa? Ada yang error? Ada error nih. Logo. React hook use effect has missing dependency. Bilangan either include or remove array. Ada yang tahu ini kenapa? Bilangannya Itu sama dengannya 3 Mas ya apa 2? 2. If bilangan Kita di lihat sana ya. di bawahnya expected 3. Yang mana? Itu yang di atas Mas ya, tuh ada if bilangan sama dengan 0. Itu sama dengannya 2 apa 3 ya? 2. Ini apakah karena ini? Kalau kita coba refresh, expected perintahnya 3 kali ya. Udah nggak ada error. Nah, udah jalan. Berarti karena sama dengan doang, benar kata Kang Andri berarti. Kalau dari awal harusnya 0 dulu. Oh, 0-nya nggak mau berubah ya. Saya karena return itu mungkin langsung keluar gitu. Iya. Ini karena ini logiknya salah nih 0. Tadinya mau dipikir kalau 0 nggak ngapa-ngapain. Jadi ini kita remove aja. Nah, kalau ini kan sekarang ketika dirubah ganjil genap. Kayak gitu. Gunanya use effect. Jadi kalau gambarannya kemarin banyak itu dipakai, kalau bisa lihat di repo-nya Sona Repository, hampir semuanya pakai use effect, kayak di sidebar itu pakai use Suaranya effect. hilang. Halo? Emang hilang ya? Ada nggak? Iya, tadi hilang suaranya. Oke. Ada. Jadi Putus-putus. Jadi use effect itu hampir pasti Ada. dipakai di React application, khususnya yang memang pakai React Hook, itu pasti dipakai. Walaupun nggak pakai React Hook pun, maksudnya pakai Redux atau apa, use effect pasti dipakai untuk merubah state-nya sendiri, kayak gitu. Nah, mungkin dari situ dulu sih. Ada pertanyaan nggak? Atau bingung? Pokoknya fungsinya jalanin pertama. Nah, Oke, kalau React tuh Hah? namanya beda-beda, tetapi ngejalaninnya masih tetap sama-sama aja kayak fungsi biasa. Aneh sebenarnya belum tahu use effect dan sebagainya. Tapi dari penjelasan ini paling tidak nih ada gambaran fungsi use effect seperti ini, lebih kurang yang tadi dikatain di JS yang sebelumnya.
Mungkin Iya, kayak semuanya gitu. kayak ini ya, kayak di data hub nih yang udah di production. Kalau dilihat mungkin aneh kasih tunjuk. Nah, mungkin bisa kelihatan di sini. Kalau misalnya kayak saya rubah ini ya channelnya. Nah, sebenarnya prosesnya di dalamnya ini ketika diklik di YouTube, dia akan nembak ke API backend, API Fauzi waktu itu yang Laravel. Habis itu dia akan ngembalikin kategori countries enggak ya, kategori doang kalau nggak salah. Kategorinya berdasarkan si YouTube kayak gitu. Nah, itu gimana caranya ketika diklik Facebook, YouTube ini bisa ganti, itu pakai use effect. Jadi dia ngedetect channelnya ini berubah apa enggak. Kalau dia berubah, gua akan nembak lagi ke API buat ngeload si kategori ini kayak gitu. Jadi akan dipakai banget si use effect itu di React aplikasi Next.js termasuk di dalamnya gitu. Itu sama dengan on click nggak sih? Kalau jQuery kan jQuery on click langsung berubah gitu kan, langsung mengakui HTML-nya. Iya, kan buat triggernya kan bisa pakai on click juga ini tadi. Jadi use effect itu dipakai buat misal ketika tadi kan ini on click kan ini untuk triggernya kan. On click di sini kan cuma ngejalanin nambahin skor aja, nambahin atau ngurangin skor. Dia nggak ada urusan dengan ngeganti bilangan ganjil atau genap ini. Nah, bilangan ganjil sama genap diurus sama use effect. Kalau misal katakanlah skornya ini berubah dari 1 ke 2, dia akan ditangkap sama use effect ini. Oh, yang tadi skornya 1, terus sekarang jadi 2, jadi harus lewat sini lagi. Di sini dilihat ketika 2 berarti dihitung kan 2 modulus 2 jadi 0, berarti ini genap. Makanya bilangan ini akan ke-update jadi genap. Itu. Oh, itu secara global ya? Maksudnya efek itu kalau misalnya ada perbedaan atau perubahan di suatu data atau apa variabel gitu, berlaku untuk semua apa kalau komponennya banyak gitu. Kan yang Sonahook kan cuma apa kategori ya. Tapi kalau misalnya beberapa komponen itu bisa ini enggak apa ya maksudnya berpengaruh ke beberapa komponen gitu. Sifatnya global gitu. Ya. Jadi use effect itu kalau itu sih pertanyaannya lebih ke jawabannya lebih ke ini sih ke use state-nya sendiri. Jadi kalau use effect jalannya cuma di lokal komponen ini aja, dia nggak akan ngaruh di dalam sini. Karena dibikinnya kan di komponen sini doang, dia fokus di komponen ini. Bagusnya React itu per komponen. Nah, kalau pengen nanti misal katakanlah ketika gua rubah Facebook nih, di sini bukan search post, misalnya search video gitu, itu bisa, itu pakai use state tadi. Use state-nya di share nanti misalnya di sini ada state namanya video gitu, apa tipe channel gitu, misalnya channel ini akan di share ke komponen lain, itu bisa nanti. Jadi triggernya di komponen sini, berubahnya di komponen sini bisa gitu. Kalau app.js itu atau apa index.js itu kan kayak induknya ya, induk apa yang mempunyai child gitu kan ya, beberapa komponen kan ya. Itu kalau misalnya use effect-nya di induknya yang kayak yang tadi di app.js itu, kalau dipanggil di situ ke child-nya bisa berubah juga nggak? Misalnya ada perubahan itu? Ambil ke database nih kayak bisa berubah, gitu. Bisa, cuma kan itu beda file kan? Child-nya. Jadi kalau dia ditaruh di parent-nya, ke bawahnya akan ikut semua. Itu. Cuma kalau di React karena build-nya per komponen nggak disarankan, kalau memang variabelnya itu nggak global, nggak disarankan ditaruh di yang paling atas sih. Gitu. Lebih disarankan itu dia sharing state. Makanya dulu sebelum ada React Hook tuh ada namanya Redux. Itu buat nyimpen state-nya, nanti secara global nyimpen state-nya, nanti bisa dikonsumsi atau dipakai di komponen lain ketika ada perubahan di komponen satu, misalnya di sidebar, di komponen yang search post ini bisa berubah juga gitu. Jadi lebih fokus. Folder ya. Jadi ketika ada bagusnya adalah ketika ada permasalahan di sidebar,
kita cukup buka sidebar komponen doang, nggak perlu ngurusin yang lain gitu. Logiknya karena di sini doang gitu. Berarti satu file ya, untuk use effect itu berarti untuk satu file itu ya. Pas ngeload file itu ngejalanin yang ada di situ doang. Per komponen, kayak misalnya ini kan ada komponen top navigation nih, yang buat munculin tulisan header tadi nih. Nah misalnya di sini mau dikasih use effect bisa juga di dalam sini. Tapi hanya untuk satu action ya, perubahan satu itu apa? Satu perhitungan atau enggak banyak. Di sini bisa dikasih banyak, misalnya katakanlah kita mau nambah apa nih? Buat tulisan gitu. Apa ya? Kan itu bilangan. Jadi apa nih? Kasih ide dong. Oh gini. Ya, misalnya nilai A bagus. Tanggal gitu. Tanggal. Hah? Tanggal. Apa ya? Kok tanggal? Kasih ide dong. Ini tambah kurang. Persen. Hah? Persen. Apa persentase dengan font gitu. Udah gini aja, tambah kurang aja lah. Kita kasih nama tambah kurang aja. Gue bingung, nggak ada ide. Misal gini. Cari yang gampang aja. Iya. Dan dibuat susah. Bisa kalau dicek di Sonar repository, use effect-nya tuh udah ribet banget sih, apalagi yang punyanya si Eki tuh yang di bagian manage kategori tuh. Gitu. Nah, belum di refactor, Mas. Nah, ini kan nggak cuma ini doang yang bisa dijalanin, jadi masing-masing. Jadi misalnya pengennya dirubah, bilang ini nanti jadi tambah atau kurang sesuai dengan tombol yang dipencet misalnya. Ya, kita bisa pakai score, preview score ini di sini. Tambah kurang, kita harus nyimpen yang skor sebelumnya soalnya. Nah, detect-nya dari mana ya? Andre yang diajak ke React nih. Ya udah mulai ngerti tuh. Kita pakai ini aja deh. Kita pakai satu state lagi. Ada buat nyimpen ini preview score. Ini cara gobloknya aja lah. Harusnya ada sih buat ini otomatis. Jadi ke detect nanti. Kasih 0 aja pertama. Nah, preview score kita taruh di, kalau skornya berubah, if preview score kurang dari skor, lebih dari skor, ini berarti kan setnya jadi kurang, dikurangin. Else ditambah. Ditambahin. Nah, cuma gue perlu nyimpen si skornya ini. Gue simpan di mana ya? Di sini aja kali ya. Masih nyambung ya? Ya. Set preview score. Kan nggak bisa nyimpan di sini. Preview score-nya kan dari function. Harusnya udah otomatis ya, kan ngikutin itu. Iya, cuma ini masih masuk di dalam sini. Kecuali kalau kita. Iya, udah masuk ke itu kan increment kan. Maksudnya udah ada ke user spec otomatis itu. Ada lebih itu. Kita taruh sini aja deh. Ini setnya sebelum masuk. Ada ide nggak taruh di mana nih set skornya?
labelnya gitu. Kita rubah ini aja. Kita kasih parameter aja. Harusnya kebaca kan gini ya. Ini pakai kurung kurawal nggak sih? Nggak seharusnya. Ini perlu nggak ya? Coba dulu deh. Error paling. Nggak yakin gua. Ini kasih review saja. Kita konsol log dulu. Ketangkap nggak? Ini kita matiin dulu. Oke. Tadi ditambah ya. Define nggak ketangkep, pasti ada yang salah nih. Cuma tinggal preview skornya itu di setnya di mana gitu, belum ketahuan nih. Oh gini aja deh, benar juga, ngapain susah-susah. Ini kan bisa dijabarin gini. Ini return. Nah, di dalam sini kita set preview score. Oke. Sama juga kayak yang di sini. Nah, kita taruh di preview score aja lah. Yang decrement nggak usah. Nah, berarti kita bisa tambah di sini. Kita coba. Ditambah terus karena preview score-nya Kenapa Vegas? Kalau juga update. iya enggak ditambah terus karena memang ini ditaruhnya ditambah doang. Tuh. Tambah terus. Jadi kalau mau nambah di dalam sini tinggal diganti aja. Yang decrement dikurangin, Bang. Ini kurang. Dah. Nah, kan? Iya, satu fungsi ada dua perhitungan. Jadi di dalam sini sih use effect ini bisa macam-macam, tergantung tingkat kerumitan logic yang dipengen. Ini pun nggak cuma satu, nanti bisa ngedeteknya, misalnya pengen ngedetek si ini misalnya bilangan. Kalau bilangannya ada ganti apa namanya? Ganjil genap ini, terus pengen ngelakuin fungsi apa gitu, pengen ngejalanin fungsi apa, itu pun bisa di koma gini. Kalau bikin dua gini berarti dia akan ngedetek salah satu ini ada yang berubah apa enggak, dia ngejalanin lagi ketika di trigger dari tombol ini misalnya. Oh, salah satu berubah ya? Ya, salah satu berubah. Ya, begitu teman-teman, kurang lebihnya. Ada Ya, teorinya. Anda belum praktek.
daftar lah. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Udah mau maghrib? Kalau nggak ada, kita sudahin. Aji, Eki, diem aja. Aneh boleh nanya di luar ini sedikit, Mas Kia? Silahkan, Kang. Aneh cuman mau nanya itu aja yang tadi, yang kartu apa? Mohon maaf nih di luar. Yang untuk sonar web NPL apa sih tadi kalau enggak? NLP. Ya nanti aneh provide ininya apa root-nya sama page HTML-nya. Siap. Oke, Ya, biar terima bisa kasih. dimulai. Ya. Itu sonar www P3 ya? Iya. Tuji. Ketiga. Ente yang Tinggal bikin root doang. FE-nya. Enggak tahu, enggak. Saya cuma lihat pin tahu doang aja doang. Itu aneh internal itu Dia mah kemana? Ente gak mau bersinggungan sama gambar namanya juga. Oke, teman-teman, karena udah mau maghrib, kita sudahin aja Iya. sharing knowledge ini. Terima Yang kasih. next sharing knowledge-nya gantian lah. Masa gua mulu? Tuh, dia belum sempat belajar, Bukan, Aneh sharing kayaknya knowledge itu ini untuk aja, ini ya, nggak perlu yang misalnya Fauzi minggu ini lagi mau ngulik apa, nah kan bisa baca-baca dulu, habis itu di share di sini, nanti kan diskusi bareng-bareng gitu, nggak perlu yang pembelajaran satu arah gini, sharing aja, oke? Kalau aneh mulu nanti bosen. Pengetahuan juga belum dalam. Gitu. Baru. Ya, kalau boleh minta materi yang buat UI. Suaranya untuk kecil kan? yang kalau boleh minta materi yang ini yang buat UI di kemarin teh apa ya, storybook atau apa ya? Lupa lagi aneh. Ya aneh boleh minta dasar-dasarnya nih, nanti di sharing berikutnya aja ya, nggak harus minggu ini. Ya, pas Mas Kia mau sharing knowledge, kalau lagi nggak ada judul ya aneh yang UI storybooknya. Oke. Jadi sebenarnya ini Kang, Karena aneh belum pernah nyentuh banget. sebenarnya makanya aneh gua share basic React JS-nya dulu biar nanti di storybooknya nggak kaget sih. Jadi nanti yang dipelajarin sekarang kayak tadi kan use state kayak gini, terus cara pakai JSX, ini kan namanya JSX ya, di JS di apa HTML di dalam JS ini nanti kayak gini juga implement di ininya di apa namanya di storybook, jadi biar nggak kaget kalau misalnya variabel dari function itu pakai curly braces gitu, kayak gitu buat ngebacanya. Gitu. Biar makanya sengaja belum tahu sama sekali sih. makanya sengaja dibikin dari basic dulu ini biar nanti nggak kaget di storybook nanti lebih fokus ke implement komponennya, apa UI komponennya. Gitu. Siap. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Ada. Oh, Aji. Ya. Privat aja bang, habis Oh, yang lain list. kirain ya udah maunya privat nih. Oke, kita tutup aja kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Privat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Privat aja. Oke. Makasih teman-teman.